Anda sedang mendengarkan Sayaga Hipnoterapi Podcast bersama Dr. R. Hera Gustianto Ali Murni, episode 29. Selamat datang di serial audio podcast bersama Sayaga Hipnoterapi, institusi penyedia layanan hipnoterapi dan konseling profesional di Kota Bandung yang membantu penanganan berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Berpijak pada nasihat luhur, eling, waspada, lan Sayaga, serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi hadir untuk membantu Anda menata kehidupan yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual dengan sikap yang lebih berkesadaran, lebih berwaspada, dan lebih bersiaga. Halo para kawargian Sayaga semua, senang sekali saya Dr. Anto dapat kembali menjumpai para kawargian semua dalam audio podcast kali ini. Seperti biasa, izinkan saya untuk mendoakan agar para kawargian selalu sehat sejahtera, sukses, dan bahagia dimanapun dan kapanpun para kawargian sedang mendengarkan audio podcast ini. Untuk audio podcast kali ini, saya ingin membawakan sebuah judul yaitu hipnoterapi dan kelayakan untuk sehat. Baik, mari kita mulai dengan membayangkan sebuah situasi. Di mana situasi yang pertama, bayangkan ketika kita menemui seseorang. Seseorang ini malas sekali untuk bangun pagi, bangunnya siang terus. Kemudian kalau disuruh kerja itu kayak ogah-ogahan. Ditambah lagi, kalau misalkan orang ini dikasih tahu untuk belajar atau untuk menuntut sebuah ilmu yang baru, orang ini kayaknya antipati banget. Nah, kalau para kawargian bertemu dengan situasi seperti ini, kira-kira apakah orang ini akan para kawargian nilai layak untuk menjadi sukses? Nah, mungkin saja sebagian besar dari para kawargian tentu akan berpikir, ya tentu saja tidak. Kemudian masuk kepada situasi yang kedua, di mana pada situasi ini ada dua orang, sebut saja si A dan si B. Dan keduanya sebetulnya sedang mempunyai kesulitan keuangan, katakanlah. Hanya saja berbeda cara menghadapi situasinya antara si A dan si B. Si A masih dengan penuh semangat untuk menjalani kehidupannya. Kemudian dia juga tidak menutup mata terhadap kesempatan-kesempatan baru, belajar hal-hal baru, sambil terus mempertajam skillnya dalam pekerjaan yang dia tekuni saat ini. Sedangkan si B ini seolah-olah menggambarkan seseorang yang sudah menyerah pada kehidupannya. Ya sudahlah, cukup saja begini, tidak mau belajar hal yang baru, tidak mau terbuka untuk hal-hal baru, tutup mata terhadap perkembangan. Nah, seperti itulah perbedaan di antara keduanya dalam menghadapi situasi yang kurang lebih sama. Maka, jika para kawargian katakanlah ingin membantu sebagai seorang investor, katakanlah punya sejumlah modal yang ingin untuk dikelola oleh di antara kedua orang ini, maka manakah yang kira-kira akan para kawargian pilih untuk mengelola modal para kawargian? Apakah si A yang terlihat, oh ini masih semangat, ini juga punya tanggung jawab, ini bahkan bisa untuk mengembangkan modal saya, atau si B yang seolah-olah ya kayaknya mah dapat modal nggak dapat modal sama aja, karena dia ya merasa ya udahlah udah cukup dengan kondisinya sekarang, ya memang ini hidup yang harus dia jalani dan sebagainya macamnya. Maka ya kemungkinan besar kawargian juga akan memilih si A karena merasa bahwa si A ini ya masih punya semangat, dia bisa bertanggung jawab terhadap modal yang akan saya berikan nanti, dan bahkan mungkin saja dia bisa mengembangkannya. Apa yang baru saya sampaikan adalah hal-hal logis, di mana yaitu menggambarkan sebuah kelayakan kan. Kelayakan tentunya dimulai dari diri kita sendiri.
Dan ketika kita sudah membuat diri kita layak untuk sebuah perubahan, maka ya seperti tadi contohnya, bisa saja ada orang lain yang justru akan membantu kita keluar dari situasi kita. Namun tentunya ketika kita juga sudah layak untuk keluar dari situasi tersebut. Nah, bukankah ketika kita bicara sebuah proses perubahan dari sakit menuju sehat, bukankah ini juga sebuah proses yang menuntut kelayakan? Ya, bayangkan saja ketika kita sering telat makan, ketika kita jarang olahraga, ketika kita jarang minum air putih, ketika kita mempunyai pola istirahat tidak teratur, bahkan seringnya begadang, maka ketika kita punya penyakit akibat perilaku-perilaku seperti itu, apakah kita layak untuk menjadi sehat? Nah, mungkin para kawargian sendiri sudah terpikirkan jawabannya apa ya? Maka sebagai perumpamaan, bayangkan saja kita memperlakukan kesehatan kita adalah seperti kita juga merawat kendaraan kita. Kendaraan tentunya perlu pemeliharaan yang rutin, bahan bakar yang tepat, dan tentunya juga pemilik kendaraan ataupun pengemudi yang baik. Ya, bayangkan saja ketika kendaraannya sudah bagus, sudah bersih, sudah baik, namun ternyata pengemudinya adalah pengemudi yang ugal-ugalan, tidak waspada, kapanpun bisa terjadi kecelakaan. Bukankah tetap kendaraannya akan rusak juga? Demikian pula kesehatan kita tentunya memerlukan perawatan yang baik pula. Nutrisinya harus tepat. Kemudian pengemudinya atau kitanya sendiri juga harus sadar tindakan-tindakan apa saja yang boleh ataupun tidak boleh kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Maka sesungguhnya bahkan saya sebagai seorang dokter ya tentunya tidak menyembuhkan, namun saya membantu seseorang agar dia menjadi layak untuk mendapatkan kesehatannya. Nah, apa saja sih yang disebut kelayakan ini? Kapan sih kita bisa menentukan bahwa seseorang ini sudah layak atau belum? Nah, jadi kelayakan yang saya maksud di sini adalah ketika kita memiliki pengetahuan tentang apa yang kita boleh lakukan atau tidak lakukan, kemudian juga kemauan untuk melakukan perubahan jika diperlukan. Misalkan saja, oh ternyata pola makannya kurang bagus, oh ternyata olahraganya kurang, maka tentu saja kita harus mau untuk melakukan perubahan-perubahan pada bidang tersebut. Kemudian kita juga harus aktif ketika ternyata kita sudah berusaha nih merubahnya, mau punya pola makan yang bagus, mau bisa olahraga dengan teratur, tapi kok kayaknya ada yang menghambat ya. Nah, ini berarti kita juga harus aktif untuk mencari bantuan demi bisa merubah kebiasaan tersebut. Ini adalah situasi di mana kita disebut layak. Kenapa? Karena kita sadar dan aktif untuk merubah diri demi kesehatan. Kenapa harus seperti itu? Ya, kembali kita umpamakan tubuh kita ya ibarat kendaraan kita. Kalau kita merawatnya dengan baik, tentunya kendaraan ini akan berfungsi dengan baik sampai kapanpun. Begitu pula dengan tubuh. Ketika tubuh kita dirawat dengan baik, kita paham apa yang baik untuk tubuh kita, dan kita memiliki kemauan untuk melakukan perubahan yang dibutuhkan demi tubuh kita menjadi sehat, dan kita juga aktif mencari solusi ketika tadi ada berbagai hambatan dalam merubah perilaku yang mempengaruhi kesehatan kita, termasuk di dalamnya adalah hipnoterapi. Maka di sini tentunya kita memberikan dukungan bagi tubuh kita untuk sehat. Disitulah kita bisa disebutkan kita layak untuk mendapat kesehatan. Nah, kemudian apa hubungannya antara hipnoterapi dan kelayakan yang kita bicarakan ini?
Hipnoterapi adalah alat yang luar biasa untuk membantu kita mencapai kelayakan ini. Dalam keadaan hipnosis, kita dapat lebih mudah mengakses pikiran bawah sadar kita, yang seringkali adalah tempat di mana keyakinan dan kebiasaan kita tertanam. Dengan bantuan seorang terapis, kita dapat mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku yang mungkin telah menghambat kelayakan kita untuk menjadi diri kita yang jauh lebih baik dan jauh lebih sehat. Dan kemudian, hipnoterapi dapat membantu dalam beberapa hal untuk mengubah kelayakan kita untuk menjadi lebih sehat. Pertama, dalam keadaan hipnosis, kita dapat lebih mudah mengakses ingatan kita sehingga bisa dapat mengidentifikasi akar masalah yang mungkin saja inilah yang telah menghambat kita dalam mencapai kesehatan yang optimal. Dari sini, terapis juga dapat membantu untuk kita meresapi pola pikir yang lebih sehat. Bahkan, jika diinginkan dan jika diizinkan oleh si pasien ataupun klien, maka pola pikir yang menghambat tadi tentunya dapat dirubah. Kedua, hipnoterapi juga dapat membantu memperkuat kemauan kita untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Ini biasanya dengan menggunakan teknik sugesti. Nah, ini yang paling sering untuk dilakukan sehingga seorang terapis dapat membimbing kita dan membuat kita lebih meresapi motivasi dan tekad kita dalam mencapai tujuan tubuh kita yang jauh lebih sehat. Nah, terakhir, hipnoterapi juga dapat membantu kita mengatasi hambatan-hambatan psikologis, seperti misalnya kecemasan atau kebiasaan buruk lain yang ternyata ya kembali lagi ini menghambat kelayakan kita untuk menjadi lebih sehat. Dalam sebuah sesi hipnoterapi, kita dapat menggantikan pikiran-pikiran yang negatif ini dengan keyakinan-keyakinan yang lebih positif dan sehat. Ya tentunya itu adalah beberapa hal ya mungkin sangat sulit sekali untuk menyampaikan manfaat-manfaat hipnoterapi yang banyak sekali untuk mengubah kelayakan kita untuk menjadi hidup lebih sehat. Karena jujur saja sebagai seorang dokter, saya akhirnya banyak menemukan permasalahan orang untuk menjadi lebih sehat adalah di sini, yaitu ya orang ini sebetulnya belum layak untuk sehat. Dia belum paham apa yang membuat dia sakit. Dia belum menemukan tujuan kenapa dia harus lebih sehat. Dan kemudian tadi, walaupun dia sadar bahwa dia butuh lebih sehat, ternyata dia tidak bersedia untuk melakukan perubahan. Ataupun dia tidak aktif untuk menemukan cara bagaimana agar dia bisa untuk melakukan perubahan tersebut. Hal-hal inilah yang seperti pada dua situasi di awal cerita kita tadi, jika seseorang memang tidak melakukan apapun, malas-malasan untuk berubah, tidak mau belajar hal baru untuk memperbaiki dirinya, maka kembali lagi, apakah orang ini layak untuk mendapat perubahan? Ya dalam hal ini, dari sakit menjadi sehat, atau perubahan apapun dalam hidup Anda. Katakanlah dari miskin mau jadi kaya, dari bodoh mau jadi pintar, dari gagal mau jadi sukses. Tentunya semua ini membutuhkan kelayakan. Jadi sekali lagi sebagai kesimpulan, kesehatan Anda tentunya dimulai dari kelayakan Anda untuk sehat. Pertanyaan sederhananya, sudah layakkah Anda untuk sehat? Di mana layakan ini mencakup pengetahuan, kemauan, dan tentunya tindakan itu sendiri. Dan hipnoterapi adalah alat yang luar biasa yang dapat membantu untuk Anda mencapai kelayakan ini. Dengan cara mengidentifikasi dan jika diinginkan maka kita bisa mengubah pola pikir dan perilaku yang mungkin saja telah menghambat Anda mencapai potensi kesehatan terbaik Anda.
Maka demikianlah yang mau saya sampaikan dalam audio podcast kali ini. Terima kasih telah bergabung dalam episode audio podcast kali ini. Saya betul-betul berharap Anda dapat mengambil pesan tentang pentingnya kelayakan untuk kesehatan Anda dan bagaimana hipnoterapi dapat membantu Anda mencapai kelayakan Anda. Terima kasih, sekian dari saya Dr. Anto, undur diri, salam eling, waspada, lan sayaga. Serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi. Dapatkan lebih banyak inspirasi menarik lainnya dengan ikuti Instagram @sayagahipnoterapi_bandung dan podcast channel Sayaga Hipnoterapi. Kunjungi juga website www.hipnoterapibandung.com untuk temukan lebih banyak informasi menarik lainnya, termasuk untuk memesan layanan hipnoterapi dan konseling bersama para tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi Bandung untuk membantu Anda menangani berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Mari menjalankan kehidupan yang eling, waspada, lan sayaga.